Teori perkembangan sosial emosional. Teori berdasarkan Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Nah, peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Adapun 8 tahapan dari teori Erik Erikson. Yang pertama ini kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, kepercayaan versus ketidakpercayaan ini berada pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Contohnya, anak kepada ibunya. Nah, jika anak tidak berhasil dalam tahap ini, maka ia akan jadi anak yang mudah takut dan rewel. Yang kedua ada otonomi versus malu dan ragu-ragu, berada pada usia 1-3 tahun. Nah, pada tahap ini nih anak mulai belajar kemandirian, seperti makan dan minum sendiri. Nah, pada proses ini jika anak gagal, maka ia akan menjadi anak yang pemalu dan selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga ada inisiatif atau versus rasa bersalah, berada pada usia 3-6 tahun. Nah, tahap ini anak mulai memiliki gagasan atau ide-ide yang sederhana. Pada tahap ini jika anak merasa gagal, maka anak akan terus merasa bersalah. Yang keempat, kerja keras versus rasa inferior, berada pada usia 6-12 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini, maka anak akan menjadi pribadi yang rendah diri atau minder. Yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas. Ini berada pada usia 12-19 tahun. Nah, pada tahap ini individu-individu melakukan pencarian atas jati dirinya. Jika gagal, maka ia akan merasa dirinya tidak utuh. Yang keenam, keintiman versus isolasi, berada pada usia 20-25 tahun. Nah, pada tahap ini individu mulai keintiman psikologis dengan orang lain. Jika gagal, maka ia akan merasa kosong dan terisolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi, berada pada usia 26-64 tahun. Nah, pada tahap ini individu memiliki keinginan untuk menciptakan dan mendidik generasi selanjutnya. Jika gagal, maka ia merasa bosan dan tidak berkembang. Yang kedelapan, integritas versus keputusan. Ini berada pada usia 65 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, individu akan menelaah kembali apa saja yang sudah ia lakukan dan ia capai dalam hidupnya. Jika ia berhasil pada tahap ini, maka ia akan mencapai integritas atau penerimaan akan kekurangan diri secara hidup dan memiliki kebijakan. Sebaliknya, jika ia gagal, maka ia akan merasa menyesal atas apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Selanjutnya teori Harlock. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau berperilaku dalam berinteraksi sosial. Nah, perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Selanjutnya itu perkembangan sosial ini adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Adapun proses perkembangan sosial berdasarkan atau yang dikemukakan oleh Harlock. Yang pertama, belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Kedua, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Nah, adapun teori perkembangan sosial emosional berdasarkan teori dari Daniel Goleman. Nah, menurut Daniel Goleman ini, emosi itu sangat kompleks. Ia mengidentifikasikan emosi itu berdasarkan amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta persahabatan, terkejut, jengkel, dan malu.
adalah permainan perintah. Cara bermain permainan ini sangat mudah sekali dengan anak-anak mengoncangkan dadu. Nah, setelah anak-anak mengoncangkan dadu, ketika anak mendapatkan nomor 3, maka anak akan mulai dari sini. Ini startnya ya. Dari sini, lalu ke sini. 1, 2, 3. Ketika anak-anak berhenti di warna hitam, maka anak akan mendapatkan kartu warna hitam. Dan ketika anak-anak berhenti di warna pink, maka anak akan mendapatkan kartu warna pink. Itu pun seterusnya. Nah, kartu berwarna pink ini dan kartu berwarna hitam ini di dalamnya terdapat perintah-perintah yang untuk dilakukan anak, seperti yang ada pada kartu berwarna pink ini. Perintahnya itu, jika temanmu lupa membawa makanan, apa yang akan kamu lakukan? Lalu setelah permainan yang pertama tadi ada permainan kedua, yaitu permainan kertas ekspresi. Permainan kertas ekspresi ini bisa dimainkan satu orang anak ataupun per kelompok. Namun di sini kami diminta untuk satu orang anak saja memainkan kertas ini. Satu orang satu ekspresi. Jadi cara bermainnya ini sangat gampang sekali tentunya. Baiklah anak-anak, di sini kita akan bermain permainan kertas ekspresi. Nah, kertas ekspresi ini adalah permainan yang akan kita mainkan pada hari ini. Jadi, kertas ekspresi ini adalah kertas yang akan kita mainkan sebagai tempat menempel ekspresi-ekspresi yang lainnya. Nah, seperti di kertas ini terdapat 3 ekspresi. Yang pertama itu ada sedih, ini seperti kebingungan, dan ini senang. Nah, jadi dari ekspresi-ekspresi yang ada ini, tentunya anak-anak akan melakukan permainan seperti menempelkan ekspresi ini ke kertas ini. Nah, cara bermainnya sangat gampang sekali. Jadi, anak-anak hanya diminta untuk memilih dari ekspresi-ekspresi ini. Nah, jadi setelah anak-anak memilih ekspresi-ekspresi yang ada, tentunya anak-anak akan menempelnya di kertas ekspresi ini. Contohnya seperti ini. Misal anak memilih ekspresi senang. Nah, maka anak-anak akan berlari menuju kertas ini dan menempelkannya seperti ini. Maka sini dan begitu pun seterusnya. Baiklah anak-anak, setelah demonstrasi dari video sebelumnya tentang permainan yang akan kita permainkan itu, di sini ibu ada pertanyaan. Nah, itu ada tes lisan. Nah, tes lisan ini pertanyaannya, sebutkan warna apa saja yang digunakan pada permainan tersebut. Nah, yang kedua itu tulislah kertas apa saja yang digunakan pada permainan tersebut. Yang ketiga itu praktekkanlah bagaimana cara bermain dari permainan tersebut.